Hari pertama berjalan lancar. Matahari yang menyinari hutan membantu Raka menjaga arah. Ia menggunakan pohon-pohon besar sebagai penanda jalan. Namun, memasuki hari kedua, situasi mulai berubah. Hutan menjadi semakin lebat, sinar matahari nyaris tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Suara burung-burung dan binatang kecil yang awalnya menenangkan mulai berganti dengan sunyi yang mencekam. Raka mulai kehilangan arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun berada, sebelum lanjut ke cerita yang menginspirasi ini, jangan lupa untuk subscribe dan like di channel Musafir Cinta, agar tidak ketinggalan kisah-kisah cinta yang menyentuh hati dan penuh hikmah. Raka adalah seorang pemuda desa yang hidup sederhana. Ia dikenal sebagai sosok pemberani dan pekerja keras, meski hidupnya penuh keterbatasan. Ketika mendengar cerita tentang kayu gaharu yang harganya sangat mahal, Raka melihat ini sebagai peluang besar untuk mengubah nasibnya. Kayu gaharu adalah salah satu hasil alam yang sangat dicari, sering digunakan dalam wewangian dan upacara keagamaan. Namun, kayu tersebut hanya bisa ditemukan di hutan rimba yang lebat dan berbahaya. Tak banyak orang yang berani menjelajahinya, sebab cerita tentang binatang buas, makhluk gaib, dan berbagai misteri lain sudah menjadi rahasia umum. Meskipun keluarganya melarang, Raka tetap bersikeras. Ia merasa inilah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dan dirinya sendiri. Dengan bekal seadanya, sebongkah roti kering, sebuah kantong air, parang, dan lentera kecil, Raka memulai perjalanannya di pagi buta. Ia melangkah dengan penuh semangat, tidak menyadari bahwa perjalanannya ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama berjalan lancar. Matahari yang menyinari hutan membantu Raka menjaga arah. Ia menggunakan pohon-pohon besar sebagai penanda jalan. Namun, memasuki hari kedua, situasi mulai berubah. Hutan menjadi semakin lebat, sinar matahari nyaris tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan. Suara burung-burung dan binatang kecil yang awalnya menenangkan mulai berganti dengan sunyi yang mencekam. Raka mulai kehilangan arah. Ia berusaha mencari jejak kakinya, tetapi semua tampak seragam. Malam tiba lebih cepat dari yang ia perkirakan. Raka berusaha tetap tenang dan membuat api unggun kecil untuk mengusir dingin serta menjaga dirinya dari binatang buas. Namun, rasa lapar mulai menyerangnya. Bekalnya semakin menipis, dan ia mulai menyadari bahwa ia benar-benar tersesat. Ketakutan menggerogoti pikirannya, tetapi ia terus memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan untuk bertahan hidup dan menemukan jalan keluar. Keesokan harinya, di tengah keputusasaan, Raka mendengar suara gemerisik di semak-semak. Awalnya, ia mengira itu adalah binatang buas dan segera bersiap dengan parangnya. Namun, yang muncul adalah seorang wanita muda yang luar biasa cantik. Kulitnya putih bersinar, kontras dengan kegelapan hutan. Rambutnya hitam panjang, tergerai indah hingga pinggang, dan matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Wanita itu tersenyum lembut dan bertanya, kau tersesat, bukan?" Suaranya begitu menenangkan, seperti angin sepau-sepau yang menyapu dedaunan. Raka yang awalnya curiga segera merasa lega. Ia mengangguk dan menceritakan kesulitannya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Laras, penghuni hutan tersebut. Tanpa bertanya lebih jauh, Laras memberikan sebotol air jernih dan beberapa buah yang tampak segar. "Makanlah," katanya sambil tersenyum. Meski ragu, Raka akhirnya menerima pemberian itu.
kelembutan Laras perlahan menghapus rasa takutnya. Hari-hari berlalu, dan Laras terus membantu Raka. Ia membawa makanan, menunjukkan tempat-tempat yang aman, bahkan memandu Raka menemukan mata air yang bersih. Namun, ada banyak hal aneh tentang Laras yang membuat Raka penasaran. Laras tidak pernah meninggalkan jejak saat berjalan di tanah berlumpur, dan ia selalu muncul tiba-tiba di saat Raka membutuhkan. Meski begitu, Raka memilih untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia terlalu bersyukur atas bantuan Laras yang membuatnya tetap hidup. Setiap malam, Laras menemani Raka berbincang. Ia menceritakan berbagai kisah tentang hutan, tanaman, dan hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Keakraban mereka tumbuh semakin erat, dan Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Ada rasa nyaman dan hangat setiap kali Laras berada di dekatnya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka tidak bisa lagi menahan perasaannya. Laras bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga satu-satunya teman di tengah kesendirian yang mencekam di hutan itu. Suatu malam, di bawah sinar rembulan yang temaram, Raka memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya. "Laras," katanya dengan suara bergetar, aku tak tahu bagaimana menjelaskan ini, tetapi aku merasa telah jatuh cinta padamu." Laras terkejut, tetapi matanya yang penuh kehangatan tidak menyembunyikan rasa bahagia. Ia tersenyum dan berkata, "Ya Raka, aku juga memiliki perasaan yang sama. Tapi aku harus memberitahumu bahwa ada hal yang tidak bisa kau ketahui tentang diriku." Raka yang terlanjur tenggelam dalam rasa cinta tidak peduli dengan rahasia apapun. "Aku tidak peduli siapa dirimu atau apapun rahasiamu. Aku hanya ingin bersamamu," jawabnya tegas. Laras akhirnya menerima cinta Raka dengan syarat ia tidak boleh pernah mencari tahu tentang asal-usulnya. Bagi Raka, cinta yang ia rasakan cukup untuk menerima Laras apa adanya. Setelah beberapa minggu hidup bersama Laras di tengah hutan, Raka semakin yakin bahwa ia ingin menjadikan Laras sebagai bagian dari hidupnya. Meskipun mereka hidup sederhana di tengah alam liar, Raka merasa telah menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Laras adalah sosok yang selalu memberinya semangat, kehangatan, dan perhatian yang tulus. Suatu malam, di bawah taburan bintang dan cahaya bulan yang indah, Raka mengumpulkan keberanian untuk melamar Laras. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana yang ia buat dari akar tanaman rotan, sebuah simbol kesederhanaan dan ketulusan cintanya. "Laras, aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu lebih dari apapun. Maukah kau menikah denganku dan hidup bersamaku selamanya?" Laras terlihat terkejut, matanya berkaca-kaca, namun sebuah senyuman tipis menghiasi wajahnya. Setelah beberapa saat terdiam, Laras akhirnya menjawab, aku juga mencintaimu, Raka. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Ada rahasia tentang diriku yang mungkin sulit kau terima." Raka, dengan cinta yang begitu besar, menjawab, apapun itu, aku menerima dirimu sepenuhnya, Laras." Mendengar jawaban itu, Laras akhirnya menerima lamaran Raka, dengan syarat ia tidak boleh pernah berusaha mengungkap rahasia yang disimpannya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh keindahan. Mereka tidak memiliki tamu atau keramaian, hanya alam sebagai saksi cinta mereka. Raka dan Laras menikah di bawah pohon besar yang rindang, dengan burung-burung bernyanyi seolah memberi restu. Laras mengenakan gaun yang terbuat dari kain sederhana yang ia anyam sendiri, sementara Raka mengenakan pakaian terbaik yang ia bawa dari desanya. Laras mengucapkan janji setianya kepada Raka, dan Raka pun berjanji untuk selalu mencintai dan melindungi Laras apapun yang terjadi. Meskipun pernikahan ini jauh dari impian kebanyakan orang,
Bagi mereka, itu adalah momen yang sempurna. Setelah menikah, mereka membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan dedaunan di pinggir sungai. Pondok itu menjadi tempat mereka memulai kehidupan baru bersama. Namun, di balik kebahagiaan itu, Laras tetap menyembunyikan rahasia besar yang suatu saat nanti akan menguji cinta mereka. Selama menjalani kehidupan bersama, Raka mulai memperhatikan beberapa hal aneh tentang Laras. Kadang-kadang, Laras menghilang tanpa penjelasan, terutama pada malam hari. Ketika Raka bertanya, Laras hanya menjawab bahwa ia pergi untuk mencari udara segar atau melihat-lihat hutan. Namun, ada hal yang lebih aneh lagi. Raka sering menemukan sisik-sisik kecil di sekitar tempat tinggal mereka, sisik yang terlihat seperti milik seekor ular. Awalnya, Raka menganggap itu hanya kebetulan, mungkin tertiup angin dari ular yang hidup di sekitar hutan. Namun, kejadian itu terus berulang. Selain itu, Laras juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menenangkan binatang buas. Pernah suatu malam, seekor harimau mendekati pondok mereka, tetapi bukannya menyerang, harimau itu mundur setelah Laras berbicara dengan lembut padanya. Meski merasa ada yang tidak biasa, Raka memilih untuk mengabaikan semua itu. Cintanya pada Laras terlalu besar untuk dirusak oleh kecurigaan. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Laras memberi kabar bahagia, ia hamil. Raka sangat gembira, bahkan sampai meneteskan air mata. Bayi yang mereka nantikan akan menjadi simbol cinta mereka, dan Raka bersumpah untuk menjadi ayah yang baik. Selama kehamilan, Laras menunjukkan sisi kelembutan yang luar biasa. Ia merawat dirinya dengan sangat baik, dan meskipun hidup di tengah hutan, ia selalu tampak sehat dan berseri-seri. Raka merasa hidupnya lengkap. Ia mulai membangun tempat tidur kecil dari kayu untuk bayi mereka dan membuat berbagai perlengkapan sederhana dengan tangannya sendiri. Namun, semakin dekat waktu kelahiran, Raka mulai merasa ada sesuatu yang mengganjal. Laras semakin sering menghindar darinya, terutama saat malam tiba. Ketika Raka mencoba bertanya, Laras hanya mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk merenung. Meski begitu, cinta Raka tetap kokoh, dan ia terus menunggu hari kelahiran anak mereka dengan penuh harap. Namun, kebahagiaan itu hancur ketika suatu malam, tanpa sengaja, Raka melihat sesuatu yang mengungkap rahasia besar Laras. Ketika ia terbangun dari tidurnya, Raka melihat Laras keluar dari pondok dalam diam. Dengan rasa penasaran, ia diam-diam mengikutinya. Ia melihat Laras berjalan menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Di sana, di bawah cahaya bulan, Laras tiba-tiba berubah menjadi seekor ular besar dengan sisik berkilauan. Raka terkejut, bahkan hampir berteriak, tetapi ia menahan diri. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Laras, wanita yang ia cintai dan nikahi, ternyata adalah seekor ular jelmaan. Perasaan takut, marah, dan kecewa bercampur aduk di hati Raka. Ia merasa telah ditipu dan dikhianati. Dengan langkah gontai, ia kembali ke pondok, mencoba mencerna apa yang baru saja ia lihat. Ketika Laras kembali ke pondok dalam wujud manusia, Raka tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Laras menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Ia memohon pada Raka untuk mendengarkan penjelasannya, tetapi Raka yang dipenuhi rasa kecewa memilih pergi dari pondok mereka, meninggalkan Laras yang sedang hamil tua. Setelah meninggalkan pondok kecil mereka di hutan, Raka berjalan tanpa arah. Langkahnya berat, pikirannya penuh dengan emosi yang tak bisa ia kendalikan. Rasa cinta dan pengkhianatan saling bertarung dalam hatinya. Setiap kali ia mengingat Laras, sosok wanita yang ia cintai sepenuh hati,
gambaran ular besar dengan sisik berkilauan itu kembali menghantui pikirannya. Ia merasa seperti berada di tengah mimpi buruk yang tak berujung. Bagaimana bisa aku jatuh cinta pada seekor ular? Pikirnya berkali-kali. Namun, di balik kemarahan itu, ada rasa rindu yang perlahan muncul. Ia merindukan tawa Laras, sentuhannya yang lembut, dan perhatian kecilnya yang selalu membuat hari-hari di hutan terasa berarti. Meski demikian, rasa sakit dan kecewa yang begitu dalam membuat Raka memilih menjauh. Ia berjalan keluar dari hutan, kembali ke desanya dengan hati yang hancur. Sampai di desa, Raka berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi bayangan Laras terus menghantuinya. Setiap malam, ia terjaga memikirkan keputusan yang telah ia ambil. Hari-hari berlalu, namun rasa bersalah terus menghantui Raka. Ia mulai mempertanyakan keputusannya meninggalkan Laras. Apakah aku terlalu kejam? Apakah cintaku padanya tidak cukup kuat untuk menerima siapa dia sebenarnya? Pikirnya dalam hati. Meski Laras ternyata seekor ular jelmaan, Raka tidak bisa melupakan semua kebaikan dan cinta yang telah diberikan Laras kepadanya. Ia ingat bagaimana Laras merawatnya ketika ia hampir mati kelaparan di hutan, bagaimana Laras selalu ada untuknya di saat-saat sulit, dan bagaimana Laras dengan tulus menerima cintanya. Raka menyadari bahwa Laras tidak pernah bermaksud menyakitinya. Sebaliknya, Laras telah memberikan segalanya untuknya, bahkan dengan risiko membuka rahasia besar yang bisa menghancurkan hubungan mereka. Hatinya semakin berat. Setiap kali ia memikirkan Laras yang kini tengah hamil tua, sendirian di hutan tanpa dirinya. Akhirnya, rasa cinta yang masih membara dalam hatinya mendorong Raka untuk kembali ke hutan dan mencari Laras. Ia bertekad meminta maaf dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dengan penuh harap, Raka kembali ke pondok kecil mereka di hutan. Sepanjang perjalanan, ia terus membayangkan pertemuan kembali dengan Laras. Ia berharap Laras masih menunggunya, meski ia tahu bahwa Laras pasti terluka oleh keputusannya yang egois. Namun, sesampainya di pondok, Raka tidak menemukan siapapun di sana. Pondok itu tampak kosong dan berantakan, seperti telah lama ditinggalkan. Ada bekas jejak kaki besar dan tanda-tanda perlawanan di tanah, seolah-olah telah terjadi sesuatu yang buruk. Hatinya berdegup kencang ketika ia melihat sisik-sisik ular yang tercecer di sekitar pondok. Apa yang terjadi di sini? Gumamnya dengan suara bergetar. Raka mencari ke seluruh penjuru hutan, memanggil nama Laras dengan penuh harap. Namun, hutan hanya menjawab dengan keheningan. Raka merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia bertanya kepada penduduk lokal yang sering masuk ke hutan untuk berburu atau mencari hasil hutan. Dari mereka, Raka mendengar kabar mengejutkan. Seorang dukun sakti yang tinggal di tepi hutan dikabarkan telah menangkap seekor ular besar beberapa hari lalu. Kabar tentang dukun sakti itu membuat hati Raka semakin tidak tenang. Ia mendengar desas-desus bahwa ular besar yang ditangkap itu akan dijadikan persembahan dalam sebuah ritual gelap untuk memanggil kekuatan iblis. Raka tidak ingin mempercayai kabar itu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Ia segera mencari tahu di mana lokasi sang dukun. Dengan informasi yang terbatas, ia melanjutkan pencariannya lebih dalam ke hutan, menuju arah di mana dukun itu diduga tinggal. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Raka akhirnya menemukan tempat persembahan. Tempat itu tersembunyi di dalam gua besar yang gelap, dengan simbol-simbol aneh yang terukir di dindingnya. Di tengah gua, ia melihat seekor ular besar yang terikat dengan rantai emas, dikelilingi oleh api unggun yang menyala terang. Hatinya hancur ketika ia menyadari bahwa ular itu adalah Laras. Meski dalam wujud ular,
mata Laras yang penuh kesedihan tetap memancarkan rasa cinta. Dukun sakti itu berdiri di dekatnya, mempersiapkan ritual yang tampak menyeramkan. Raka tahu bahwa ia harus bertindak cepat untuk menyelamatkan Laras. Dengan keberanian yang berasal dari cinta, Raka memasuki gua itu tanpa ragu. Ia berteriak menantang dukun sakti, lepaskan dia! Dia bukan milikmu." Dukun itu hanya tertawa kecil, suaranya dingin dan menakutkan. "Kau datang untuk mati, anak muda. Ular ini adalah persembahan bagi kekuatan besar yang tidak bisa kau bayangkan," katanya sambil melambaikan tangannya, memanggil bayangan hitam yang mulai bergerak di sekitarnya. Namun, Raka tidak gentar. Ia mengambil parang yang selalu dibawanya dan melangkah maju dengan penuh tekad. Pertarungan itu tidak mudah. Dukun sakti memiliki kekuatan magis yang membuat Raka kewalahan, tetapi cinta Raka pada Laras memberinya kekuatan yang luar biasa. Dengan segala kemampuan yang ia miliki, Raka berhasil mengalahkan sang dukun dan menghancurkan simbol-simbol ritual yang ada di dalam gua. Ketika ritual itu terhenti, rantai yang mengikat Laras perlahan hancur. Laras kembali ke wujud manusianya, meski tubuhnya lemah dan penuh luka. Raka segera mendekap Laras, air matanya mengalir deras. "Aku minta maaf, Laras. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi," bisiknya dengan penuh penyesalan. Saat pertarungan selesai, Raka dan Laras akhirnya terbebas dari ancaman sang dukun. Namun, tubuh Laras begitu lemah akibat ritual yang hampir merenggut hidupnya. Dengan lembut, Raka memeluk Laras yang kini telah kembali ke wujud manusianya. "Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi," ujar Raka dengan suara penuh emosi. Meski Laras tersenyum lemah, ia merasakan ketulusan cinta Raka yang luar biasa. Kekuatan cinta itulah yang membuat Laras tetap bertahan meskipun tubuh dan jiwanya nyaris terkoyak oleh ritual gelap. Raka, yang dipenuhi rasa bersalah karena pernah meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia menggendong Laras keluar dari gua gelap itu, meninggalkan semua kenangan buruk yang terjadi di dalamnya. Dalam perjalanan kembali ke pondok, Raka terus berbicara kepada Laras, memohon maaf atas keraguannya di masa lalu. Laras, meski lemah, menyentuh wajah Raka dengan penuh kasih dan berkata, cinta kita lebih kuat dari apapun. Aku percaya kita bisa melalui semuanya bersama." Kata-kata itu memberikan Raka kekuatan baru untuk melindungi Laras, apapun risikonya. Sesampainya di pondok mereka, Raka segera merawat Laras dengan penuh kasih sayang. Ia mencari bahan herbal dari hutan untuk menyembuhkan luka-luka Laras dan memastikan istrinya mendapatkan istirahat yang cukup. Namun, kesehatan Laras tidak pulih dengan cepat. Tubuhnya lemah karena efek ritual gelap itu masih terasa. Meski begitu, Laras tidak pernah menunjukkan keluh kesah. Ia tetap tersenyum, memberikan kehangatan yang menjadi kekuatan bagi Raka. Pada suatu malam, Laras mengungkapkan sebuah pengakuan yang mengiris hati Raka. "Raka, jika sesuatu terjadi padaku, tolong jaga anak kita dengan baik," kata Laras dengan suara pelan. Raka terkejut, bahkan merasa marah dengan kemungkinan itu. "Tidak, Laras. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kita akan bersama membesarkan anak kita," jawabnya tegas. Laras hanya tersenyum lemah, dan meskipun hatinya penuh kekhawatiran, ia tahu bahwa Raka akan melakukan segalanya demi melindungi keluarga mereka. Kata-kata Laras semakin mempertegas tekad Raka untuk memastikan istrinya dan bayi mereka lahir dengan selamat, apapun yang terjadi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, keajaiban datang. Laras mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, dan kekuatannya kembali pulih. Di saat bersamaan, tanda-tanda kelahiran anak mereka semakin dekat. Raka yang sebelumnya dipenuhi ketakutan mulai merasakan harapan baru. Ia terus mencari bahan-bahan alami dari hutan untuk memastikan Laras dan bayi mereka mendapatkan yang terbaik. Pada malam yang penuh bintang, Laras mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan. Dengan bantuan sederhana dari pengalaman yang ia pelajari selama hidup di hutan, Raka membantu proses persalinan itu dengan penuh hati-hati. Meski sulit dan penuh ketegangan, Laras akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangisan pertama bayi itu memenuhi pondok kecil mereka, membawa kebahagiaan yang luar biasa. Raka memandang Laras dengan penuh cinta dan berkata, "Ini adalah anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih, Laras, untuk segala pengorbananmu." Laras tersenyum. Meskipun tubuhnya lelah, ia merasa bahagia karena akhirnya mereka memiliki keluarga kecil yang sempurna. Kehadiran bayi mereka membawa kebahagiaan dan semangat baru dalam kehidupan Raka dan Laras. Meski tinggal di tengah hutan, mereka merasa seperti memiliki dunia kecil yang damai dan penuh cinta. Raka membangun tempat tidur kecil dari kayu untuk bayi mereka dan membuatkan berbagai perlengkapan dengan tangannya sendiri. Laras, meskipun masih dalam proses pemulihan, tetap menunjukkan perhatian luar biasa pada anak mereka. Ia memberikan nama bayi itu, Amara, yang berarti kekuatan abadi, sebagai simbol cinta dan perjuangan mereka. Hari-hari mereka kini diisi dengan tawa kecil dan tangisan bayi yang menjadi pengingat bahwa kehidupan terus berjalan, meskipun penuh rintangan. Raka semakin menghargai Laras, tidak hanya sebagai istrinya, tetapi juga sebagai ibu yang luar biasa bagi anak mereka. Cinta yang mereka miliki kini terasa lebih kuat daripada sebelumnya, sebuah ikatan yang tidak akan pernah bisa dipatahkan. Setelah semua yang mereka lalui, Raka dan Laras akhirnya menemukan kebahagiaan yang mereka impikan. Meski hidup mereka sederhana, cinta yang mereka miliki lebih dari cukup untuk membuat segalanya terasa sempurna. Raka belajar untuk menerima Laras sepenuhnya, termasuk sisi lain dirinya sebagai jelmaan ular. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak memandang bentuk atau asal-usul, melainkan ketulusan hati dan pengorbanan. Laras, di sisi lain, merasa beruntung memiliki Raka yang mencintainya tanpa syarat. Mereka membesarkan Amara dengan penuh kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai keberanian, ketulusan, dan cinta kepada alam. Meski hutan tetap menjadi tempat yang penuh misteri, bagi mereka, itu adalah rumah yang melindungi dan memberikan kehidupan. Raka dan Laras kini hidup bahagia bersama, sebuah akhir yang manis dari perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan. Cinta mereka, yang telah diuji oleh takdir, kini menjadi kisah abadi yang akan dikenang oleh hutan itu selamanya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang arti cinta sejati dan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup. Jangan lupa untuk mendukung channel Musafir Cinta dengan tekan tombol subscribe dan like. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.